Selamat siang. Hari ini saya mau sampaikan pesan kepada kita semua. Selama 4 bulan berjalan, kita sudah terjadi lockdown untuk Kabupaten Jayajaya. Saya selaku Kepala Distrik Wamena mau menyampaikan pesan kepada kita semua bahwa sudah 4 bulan yang kita ada dalam rumah. Oleh karena itu, pesan dari saya kepada kita semua bahwa kita jangan lupa berkebun, bekerja usaha-usaha yang kita lakukan seperti biasa, berkebun, beternak, usaha lain, jualan dan lain-lain. Itu merupakan tanggung jawab sebagai masyarakat asli di Kota Wamena. Tetap melaksanakan kegiatan, aktivitas seperti biasa akan harus dilaksanakan semua. Yang berikut untuk berkebun di kebun masyarakat di desa-desa atau kampung-kampung, jangan lupa berkebun karena selama 4 bulan kita semua dalam rumah, kita tidak jalankan aktivitas. Terus apa yang terjadi perkembangan ke depan untuk mewaspadai itu, langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah masyarakat tidak boleh diam, harus berkebun, harus bekerja keras untuk menghidupkan ekonomi keluarga. Nah, ini yang harus dilakukan supaya ke depan itu selanjutnya kehidupan kita, negara ini mengalami keburukan ekonomi atau penurunan mata uang dan lain-lain mengakibatkan harga akan sembako naik dan itu mengalami satu kelaparan yang besar. Bergantung hidup kita kepada pemerintah, itu budaya yang salah, karena warisan atau budaya tradisi kita di pegunungan ini, wilayah Lapago maupun kami di Jaya-Wijaya, itu kita sudah biasa tradisi bertanam, bercocok tanam itu sudah biasa. Oleh karena itu tugas-tugas yang tidak bisa diatur oleh orang-orang dari manapun, karena tradisi berkebun itu adalah sudah menjadi warisan budaya kita secara turun-temurun. Oleh karena itu mari kita jangan lupa berkebun, menanam ubi-ubi, keladi atau tanaman-tanaman sayur yang berkualitas untuk tubuh kita, untuk jaga imun kita supaya ke depan kita tidak mengalami kelaparan dalam hal makanan dan minum untuk kita di pegunungan. Harapan kami, mari kita bekerja, berkebun, mengatur dusun, menata konai masing-masing. Itu masing-masing sudah ada tradisi yang sudah tertata rapi dari turun-temurun, jadi tidak harus kita pelihara itu, pertahankan itu secara baik-baik. Ini harapan dari saya supaya kita tetap masyarakat kita tidak mengalami kelaparan, kita tetap pertahankan penyakit-penyakit yang muncul, terutama virus corona ini mengalami kita kesakitan, penyakit yang bisa mengalami dampak yang kurang bagus. Ini merupakan tantangan yang akan kita hadapi ke depan. Oleh karena itu harapan dari saya, mari kita tetap bertahan, jaga masing-masing dusun dan keluarga sambil jaga kebersihan. Dan selanjutnya Ibu mau sampaikan bahwa menyangkut pembagian sembako dari bantuan dari pemerintah yang kami sedang bagi atau sudah bagi maupun ke depan, kami juga mau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada warga masyarakat Kota Wamena karena jumlah KK yang kami terima sudah melebihi dari bantuan alokasi yang ada. Oleh karena itu harapan dari saya kepada kita semua menyangkut pelayanan untuk berikut, kami akan berusaha bagi semaksimal mungkin melalui RT RW atau kelurahan supaya lebih sasaran langsung. Ini mungkin kita akan bagi dari 15 turun ke 10 kilo. 10 kilo kalau tidak bisa lagi harus ke 5 kilo. Ini yang kita atur ke depan baik-baik. Terus kalau ke depan khusus untuk Distrik Wamena, ini harapan saya, Distrik Wamena, pemerintah daerah harus ambil langkah yang baik supaya masyarakat yang
sudah terkumpul kartu keluarga yang ada depan meja ini. Tidak, ini kita bagi berdasarkan kartu keluarga atau KK, KTP dan KK. Jadi kalau tidak ada KTP tidak mungkin kita bagi seperti begitu. Oleh karena itu kami harap untuk pemerintah daerah pembagian alokasi beras itu tidak boleh seperti kemarin, tapi harapan saya harus ada peningkatan berdasarkan ini. Kalau bila perlu satu kelurahan itu bisa sampai 7 ton. Satu kelurahan bisa sampai 7 ton supaya kita bisa bagi maksimal 10 sampai 15 kilo. Supaya semua orang yang sudah terkumpul katanya hampir 1.700. Seperti ini bisa dapat semua. Tapi kalau hanya seperti kemarin 2 ton satu kelurahan, ini luar biasa untuk kami, ini tantangan berat buat saya selaku kepala distrik. Jadi ini harapan saya ke depan kalau ada bantuan lagi seperti ini, mari kita saling mendukung untuk masyarakat ini tidak mengalami satu kesusahan yang berat untuk mereka. Oleh ini yang harapan saya kepada pemerintah daerah. Dan juga bantuan seperti ini, bila perlu pemerintah daerah bantuan seperti ini kasih turun langsung ke kebun-kebun masyarakat supaya motivasi itu kita kasih hari ini kan dia beras 5-10 kilo, makan hanya 3 hari 4 hari habis. Oleh karena itu beras ini kita kasih turun di kebun-kebun supaya mereka yang bekerja kebun setelah makan beras yang kita kasih berikutnya ada kebun yang mereka bisa terima hasil yang baru ke depan nanti. Nah ini harus ada umpan balik begitu, respeknya bisa ada hasil. Tapi kalau tidak ada itu kita percuma, kita kasih sekarang 5 atau 15 kilo terus setelah itu makan dari mana lagi. Nah ini mengalami kemunduran lagi. Oleh karena itu pemerintah harus ajak masyarakat berkebun, kembali ke kebun supaya kehidupan ekonomi masyarakat itu tetap ada begitu. Terus persediaan makanan dalam rumah itu harus ada. Ini yang kita ajarkan mereka. Kita biasakan mereka untuk kita manja, masyarakat untuk harus bagi beras, bagi uang. Terus masyarakat ini lebih banyak jalan-jalan dan lupa berkebun. Nah ini yang tidak boleh kita bikin mereka. Tapi bentuk mereka untuk mereka harus hidup bertanggung jawab di wilayah kebun dusun masing-masing. Ini yang kita harus selalu ajar mereka. Oleh karena itu pemerintah bisa menyiapkan seko, parang dan alat kerja yang bisa mereka kerjakan dengan alat-alat yang bisa menggali kebun dengan yang lain-lain. Ini satu faktor juga yang menjadi masyarakat tidak bisa kerja. Jadi kalau sudah ada alat kerja juga ya masyarakat siap kerja karena mereka di sini hidup sudah biasa secara turun-temurun bercocok tanam, berkebun, bertani sudah biasa. Nah ini satu motivasi dan dorongan yang pemerintah berikan kepada mereka. Ini harapan saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Selamat siang. Wah.